perjalanan mendekati monthly atau mendekati akhir bulan. Jadi teman-teman juga harus bisa dan boleh melihat posisi monthly-nya. Ya. Posisi monthly-nya. Posisi monthly saat ini masih berjalan posisi buyer ya. Buyernya ini sudah mencari ada. Jadi kalau melihat bukan tren secara mayornya monthly begini tidak, tetapi yang sekarang candle ini berjalan. Artinya ini sudah berjalan hampir 3 minggu. Ya, 3 minggu perjalanan. Buyer berarti mendominasi. Oke, kalau kita sudah tahu dari posisi monthly seperti ini, jadi kita pun nggak perlu harus melihat sampai sekecil itu, tapi kita bisa buktikan dari time frame yang tertinggi. Ini berarti buyer masih kuat. Ya. Sekarang kita bisa lihat dari posisi H1-nya. Kalau kita perkecil seperti ini, memang posisi ini ya masih di posisi didominasi oleh posisi buyer secara mayor. Posisi buyer. Setelah kita mengetahui posisi seperti ini, kita baru melihat bermain dengan skala pendeknya, artinya skala per 1 jam. Ya, jadi teman-teman harus menyadari kalau bermain posisi 1 jam, sebaiknya komitmen dalam 1 jam teman-teman close. Entry 1 jam close. Baik yang single entry maupun yang double entry dalam 1 candle. Tapi saya mengingatkan, belajarlah dari awal untuk bermain secara komitmen. Jangan kita masuk atau melihatnya H1 tetapi ditinggal sampai 2 hari, 3 hari. Gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kesalahan persepsinya ada di sini. Oke ya, ini sekarang saya akan memberikan plan untuk SAU USD dalam konteks per 1 jam. Ini posisi R2 nya. Posisi R3 nya. Ini posisi S2. Posisi S3. Ini untuk plan SAU USD ya. Kalau kita lihat posisinya, ini kita sudah tahu bahwa posisi monthly-nya itu masih didominasi oleh buyer.
dan memang trennya masih tren posisi buyer sangat kuat sekali. Ini teman-teman dengan posisi seperti ini, ya, dengan tren yang sudah kita ketahui, kalau kita follow tren, kita akan jauh lebih aman bermain ketika masuk ke area antara S1 dan S2. Ini area buy yang mungkin paling memungkinkan. Ini bagi teman-teman yang bermain middle swing. Nanti kalau seandainya dia breakout R1, teman-teman ikut dulu breakoutnya. Baik, dengan catatan dia harus menutup ekor yang ini, close-nya, close satunya baru teman-teman buy. Ya, karena ini mendekati dengan R2, maka perlu dihati-hati, ya kan. Tapi kalau dilihat dari akumulasi candle ya, memang masih dominasi buyer. Tetapi ini sudah ada indikator bahwa ekor lebih panjang daripada body kalau yang teman-teman mempelajari ilmu pola candle. Artinya ini menunggu konfirmasi warna merah engulfing di posisi ini. Jadi teman-teman boleh melakukan sell. Tapi kalau ini ditutup warna hijau di sini, maka tidak diperbolehkan melakukan sell. Harus menunggu lagi, menunggu konfirmator lagi. Ya, kalau dia di atasnya ini, di atas kepala ini, maka teman-teman baru melakukan buy. Itu cara bermain bertahapnya. Tapi kalau follow the trend nggak begitu berisiko lah. Ya. Tapi yang sangat berisiko itu posisinya adalah ketika kita diasumsikan ini langsung sell ke bawah. Ini nggak mungkin. Dia mesti butuh konfirmasi lagi. Konfirmasinya ini yang pertama engulfing. Kalau dia nggak engulfing, misalnya tutup warna merah di sini, masih ada konfirmator lagi satu candle. Baru teman-teman baru melakukan sell. Ini yang tertib ya. Jadi jangan ngawur kalau mau entry. Ada tempat-tempatnya dan ada kondisinya. Dan kita selalu komitmen pada teknikal yang kita miliki masing-masing. Artinya kalau kita teman-teman yang punya teknikal middle swing, ya sudah lakukan aja middle swing dengan pola permainannya. Kalau pola permainannya dengan candle to candle, ya sudah kita komitmen candle to candle. Apabila dia berbalik dalam satu candle, ya kita cut loss. Kita harus cepat-cepat melakukan cut loss. Ini untuk plan XAU USD. Sekarang kita masuk ke plan GBP USD. Ya. Kita boleh melihat juga di posisi GBP USD. Ya. Ini GBP USD saat ini ditutup dengan posisi buyer sama ya. Weekly-nya ini baru ada perentuan nanti. Kalau weekly ini kurang 2 hari ini ditutup warna merah, ya kan, maka boleh disimpulkan untuk minggu depan didominasi oleh warna merah. Tapi dengan catatan ini posisinya harus menutup candle yang ini. Jadi harus bisa menutup candle yang ini. Baru merahnya tebal di sini. Ini ada kemungkinan seller. Tapi yang lebih diutamakan, dia butuh konfirmasi satu candle lagi, seller. Karena ini posisinya trennya adalah trend seller, ya, trend seller seperti ini, maka begitu ini sudah warna merah saja, mungkin sudah berani melakukan sell. Ya. Kalau ini yang bermain orang-orang, teman-teman yang bermain weekly, SL-nya di mana? SL-nya posisi di sini, nah, ini, di atasnya ini. Ya. Ini untuk posisi GBP USD ya, kita lihat. Tapi kita ini kan jangka panjang 1 minggu. Ya. Kita turunkan lagi ke D1-nya. Kalau kita melihat D1 masih didominasi oleh seller. Ya. Walaupun semalam sempat ditutup dengan seller, kemudian seller dulu, sekarang tinggal tunggu. Ya. Kalau dia naik ke atas, berarti posisi idealnya kita untuk melakukan buy itu posisinya di sini. Di body ini. Jadi 2 kali entry sama di posisi ini. Kita ini kalau bermain dari melihat tren dari satu candle per candle.
Tapi ini memang perlu waktu lama, makanya saya persingkat permainannya per 1 jam. Oke, kita lihat time frame per 1 jam. Kita lihat posisi kita 1, 1, 3, 7, 2, posisi R1, ya. Susun saya 1, 6, 0, 8. Ini adalah plan GBP USD ya. Kita lihat ya, plan GBP USD. Kalau kita lihat seperti tadi bahwa plannya masih didominasi oleh plan buyer ya untuk GBP USD. Tapi di weekly-nya sempat sideways karena ditandai dengan posisi doji masih sideways. Jadi teman-teman berhati-hati dalam posisi akhir minggu ini. Kalau sampai akhir minggu ini ditutup dengan seller, maka ada kemungkinan minggu depannya itu kebanyakan trennya tren seller. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di XAUUSD sama. Ya. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Ini posisi R1.
R3. Ini kalau kita lihat posisinya seperti ini, jadi teman-teman bermainnya bertahap karena posisinya ini masih rectangle. Bentar, biarkan dia keluar dulu dari ini, baru teman-teman ikut buy. Begitu juga yang S1-nya, begitu dia keluar dari S1 breakout, maka teman-teman ikut breakout-nya dulu, ya, ikut breakout-nya dulu sell. Kalau ini breakout dari R2, teman-teman ikut breakout-nya dulu, jangan langsung dengan asumsi oh ini karena ada seller kuat maka kita ikut sell. Jangan, lihat posisi yang pastinya itu ada pada posisi breakout-nya dulu, breakout-nya tebal atau tidak satu candlenya. Kalau misal tebal kita ikut dulu, jangan sampai kita langsung melakukan sell gitu. Nanti lihat nyampe posisi R3, dilihat kalau seandainya R3 itu terjadi pembalikan atau reversal ditandai dengan 3 syarat atau 4 syarat yang memenuhi untuk dia berbalik arah, maka teman-teman ikut sell baru gitu ya. Oke, untuk plan biru USD. Sekarang saya akan masuk ke GBP USD. GBP USD kalau kita lihat di posisi ini, perhatikan ya, GBP USD ini masih didominasi oleh buyer dalam 1 bulan ini. Ini ditandai dengan posisi buyer ini sudah tebal dan kuat. Terus kemudian kita masuk ke weekly. Weekly sudah ada tanda penurunan di sini dengan ditandai kepalanya ini jauh lebih tinggi daripada yang sekarang berjalan. Jadi dia sudah nggak kuat untuk naik, kemudian dia tergantung pada posisi 2 hari ini. Ya. Kalau misalnya 2 hari ini ditutup dengan warna seller merah, maka minggu depan berpotensi untuk lebih kuatnya ke arah turun sell. Ya. Tetapi bukan berarti sampai panjang karena ini posisinya weekly. Ya. Nah, kita main untuk daily-nya, ini juga sudah kelihatan. Artinya berarti kita hanya membutuhkan breakout dari D1 ini. Kalau ini breakout seller di sini, berarti sell ini kuat. Sudah, kita ikut sell. Kita lihat posisi H4-nya. H4-nya pun sama. Kita baru melangkah ke H1 untuk time frame terkecilnya. Ini potensinya potensi sell itu cukup kuat. Tetapi teman-teman harus membutuhkan konfirmasi dulu untuk yang bermain swing. Kalau untuk yang bermain jangka pendek ya boleh-boleh aja lah ya. Posisi ini kita gambarkan posisi R1, resisten pertama. Posisi R2.
Ini untuk plan GBP JPY ya. Jadi kalau dilihat dari posisi tadi, saya perhatikan di posisi weekly dan daily, ini kan potensinya potensi seller. Ya. Jadi kalau mau main yang aman, posisi sell, itu adalah posisi breakout S1. Itu jauh lebih aman. Berarti kalau kita melihat seperti ini, kalau teman-teman mau nahan, tadi monthly-nya sudah, weekly-nya sudah, daily-nya sudah, bahkan satunya yang saat ini kita gambarkan, kita sudah punya logika trading. Logika trading yang sudah pasti bahwa tren kuatnya itu adalah tren seller. Jadi, tapi caranya bagaimana kita entry yang paling aman untuk menuju ke sell, ke seller. Yang paling ideal itu adalah setelah breakout S1. S1, S2, atau setelah breakout dari S2, setelah breakout S1, kita ikut sell. Nyampe S2, kita take profit dulu, begitu ada konfirmasi S2 breakout S3, kita sell, kemudian kita tahan. Karena apa? Asumsinya, tadi di posisi daily maupun weekly sudah muncul seller. Jadi, seller itu untuk minggu depan, itu sangat kuat sekali. Ya, saya bukan meramalkan candle, tetapi saya membaca histori candle-nya. Nah, yang tidak bisa diramalkan adalah kapan dia itu kuat sekali ke bawah, sampai berapa hari. Nah, itu yang saya tidak tahu. Tetapi secara teknikal, ketika berbentuk seperti itu, maka itu adalah tanda reversal yang cukup kuat. Karena dilihat dari time frame monthly, weekly, daily. Cuman kita butuh dukungan untuk jangka panjangnya. Itu karena monthly-nya masih didominasi oleh posisi buyer, weekly-nya sudah mulai seller, daily-nya sudah mulai seller apabila minggu ini ditutup dengan seller yang cukup kuat. Oke, untuk plan SAU USD, GBP USD, Euro USD, dan GBP JPY saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan salam BD konsisten. Terima kasih.